Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, malikis samawati wal ardi wasairil makhluqin, ilahil awwalin wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna jinabih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Para jamaah, Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita dalam forum sholat jamaah subuh, ibadah pokok di dalam ajaran agama kita, dan kemudian dilanjutkan dengan kajian fikih sambil kita memperpanjang iktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita, merahmati kita, mencatat semua yang kita lakukan ini sebagai bagian dari pengabdian kepadanya. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian, masih melanjutkan fikih tentang halal haram. Ini yang kedua. Subtemanya tentang hak penentuan halal dan haram. Pada pertemuan yang lalu sudah kita kaji kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah. Al-aslu fil asya al-ibahah, sampai ada dalil yang mengharamkannya, hatta yadullad dalilu ala tahrimihi. Itu untuk selain ibadah. Tapi kalau ibadah itu sebaliknya. Al-aslu fil ibadati al-haram, al-butlan. Hukum asal dari peribadatan itu tidak boleh atau tidak sah, batal, kecuali ada dalil atas pensyariatannya. Jadi ini dua-dua bicara tentang boleh, tidak boleh. Nah, yang dimaksud dalil di situ itu adalah dalil syara', dalil syariat. Sedangkan syari'nya, yang mensyariatkannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Syari'nya itu, yang menetapkan syariatnya itu adalah Allah. Karena itu dari kedua dalil ini tercermin prinsip berikutnya yang digariskan oleh Islam, yaitu bahwa at-tahlilu wat-tahrimu haqqullahi wahdah. Penentuan halal dan haram adalah hak
Allah semata. Karena pemegang hak untuk mensyariatkan itu Allah, maka tidak ada yang punya hak untuk mengharamkan dan menghalalkan kecuali Allah. Baik, ini dua ada nomor yang akan kita bahas. Kita masuk yang pertama. Islam menggariskan batas yang tegas tentang pemegang hak dalam penentuan halal dan haram, yakni dengan melepaskannya dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan mereka di bidang agama atau di dunia pergaulan dengan manusia. Jadi kedudukannya apapun, ya, mau guru besar, mau kiai, ustadz, atau pimpinan majelis ulama, atau kedudukan di dunia manusia, mau jadi raja, perdana menteri, dan sebagainya, itu Allah lepaskan hak ini dari tangan mereka dan meletakkannya dalam otoritas Allah semata. Di haddadal Islamu as-sultatal lati tamlikut tahlila wa tahrima. Jadi Islam itu membatasi kewenangan untuk mengharamkan dan menghalalkan min aidin nas, dari tangan manusia. Jika batas ini diterabas dengan melakukan pengharaman dan penghalalan semaunya sendiri, bukan karena memahami dalil syariat, tetapi diharamkan atas kehendak sendiri, maka si penerabas batas itu dihukumi telah memosisikan dirinya sejajar dengan Allah. Dia menjadi pembikin syariat di samping Allah. Karena itu ini di dalam Al-Quran ini. Di dalam Al-Quran kaum ahli kitab digambarkan telah menjadikan ahli ilmu dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Di dalam At-Taubah 31 itu Allah menyatakan ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan orang-orang ahli ilmu di kalangan mereka, waruhbanahum, dan rahib mereka, arbaban min dunillah, mereka jadikan itu sebagai Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, begitu juga Al-Masih ibnu Maryam itu dijadikan Tuhan selain Allah. Jadi mereka
digambarkan Quran menjadikan ahli ilmunya al-hubara, menjadikan rahib-rahib mereka, dan Isa al-Masih itu sebagai arbaban min dunillah. Nah, ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Ini yang lalu sempat kita singgung. Adi bin Hatim ini itu nanya kepada Nabi tentang bagaimana caranya memanfaatkan anjing yang punya keterampilan menangkap binatang itu sebagai alat untuk berburu, yang lalu sudah pernah kita singgung. Yang Nabi menjawab, kalau kamu lepas anjingmu, lepaslah dengan nama Allah. Kalau dia nanti menangkap untuk kamu, lalu kamu dapati tangkapannya itu masih hidup, maka sembelihlah. Tapi kalau sudah terbunuh dan dia tidak memangsanya, maka makanlah, tidak perlu disembelih lagi. Itu Nabi menjelaskan itu. Nah, Adi bin Hatim ini sebelumnya dia ahli kitab Nasrani, ya. Sebelumnya Nasrani. Nah, dia datang kepada Nabi ketika masih baru masih mu'allaf gitu. Dia pakai kalung salib. Jadi kalung salib itu sudah mulai dari zaman Nabi, ya. Bukan belakangan. Jadi lambang bahwa Nabi Isa disalib, nah dibunuh dengan cara disalib, itu sudah dari dulu, dan lambang salib itu sudah ada. Jadi kata dia, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa fi unuki salibun min dahab. Di leherku ada salib terbuat dari emas. Faqala, lalu Nabi bersabda, ya Adi, itrah minka hadal wathan. Lepaskan itu berhala itu. Jadi walaupun bentuknya kecil, itu kalau dipuja itu berhala. Kalau dipertuhan walaupun kecil itu berhala. Kalau dipuja walaupun akik itu berhala. Jadi hati-hati terhadap barang-barang yang hiasan tapi kemudian dianggap punya tuah. Wah, aku mau tadi ditabrak truk, ternyata truknya itu guling. Bekne iki aku duwe anu iki bekne. Cincin ini, gak ngerti kalau truknya itu patah asnya, bukan karena cincinmu itu. Akhirnya lalu itu ditawar sekian juta. Ya. Kata Nabi, kata Adi, Nabi bilang begitu, lalu dia lepas. Wa sami'tuhu yaqra'u fil Qur'an, dan beliau dan aku mendengar Nabi itu membaca ayat dalam Al-Qur'an. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahli-ahli ilmu mereka dan rahib-rahib mereka, pastor-pastor mereka, arbaban min dunillah,
sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, Adi bin Hatim kan orang Arab, jadi langsung nyambung. Ya. Tapi kemudian karena nyambung, dia menyebut ahli kitab itu menyembah ilmuwan mereka dan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka. Lalu Adi bin Hatim itu menyela. Dia bilang, "Ama innahum lam yakunu ya'budunahu." Tidak, mereka itu tidak menyembah tidak menyembah mereka, ya. Atau dalam bahasa yang lain, inna lasna na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Dia kan baru dari agama yang lama. Lalu Nabi menyatakan, alaysa yuharrimuna ma ahallallah, bukankah mereka para rahib itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Fayuharrimunahu, lalu umatnya, pengikutnya ikut mengharamkannya. Jadi mengamini, ikut mengharamkannya. Wa yuhilluna ma harramallah, mereka juga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Tadi itu menghalalkan apa yang diharamkan, kemudian juga mengharamkan apa yang dihalalkan. Fayasta'milunahu, lalu mereka mengamalkannya. Lalu Adi bin Hatim menjawab, qultu bala. Kalau itu benar ya Rasul, benar. Fadzalika ibadatuhu. Nah, itu ibadahnya. Maknanya mengabdi itu kalau disuruh dia kerjakan, kalau dilarang dia tinggalkan. Itu namanya abdi. Abdi itu hamba. Hamba itu budak. Kerjaan budak itu mengerjakan apa yang diperintah oleh tuannya. Ini karena apa yang Allah halalkan mereka haramkan, lalu mereka ikut pastur ini. Apa yang Allah haramkan mereka halalkan. Dia ikut pastur ini. Berarti dia telah meletakkan para pastor itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi ini yang menerabas batasan bahwa yang berhak mengharamkan menghalalkan hanyalah Allah, itu dihukumi sebagai pihak yang memposisikan dirinya sejajar dengan Allah, ikut mensyariatkan. Ya. Nah, kaum Nasrani itu sampai sekarang itu masih punya anggapan bahwa ketika Al-Masih Isa diangkat ke langit, itu dia sempat memberikan otoritas, memberikan mandat kepada murid-muridnya untuk mengikat dan melepaskan. Ungkapan mengikat itu maknanya mengharamkan, ungkapan melepas itu maknanya menghalalkan. Ya. Itu dalam teks Arab itu dinyatakan wala yazalun nasara yaz'umun,
orang-orang Nasara itu tetap menganggap annal masiha, bahwa al-masih Isa atau talamidatahu, telah memberikan kepada murid-muridnya inda su'udihi ila sama, ketika dia naik ke langit, tafwidon, mandat, bi ayyuhallilu, bahwa mereka dipersilakan menghalalkan, wa yuharrimu, dan mengharamkan, kama yasha'una, seperti yang mereka mau. Ya. Jadi murid-muridnya silakan kamu, kama jaa fi Injil Mati, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 18 pasal 18 ayat 18. Jadi yang teks Arab, al-haqqu aqulu lakum, sungguh aku bicara kepada kalian, kullu ma turbitunahu 'alal ardi yakunu marbutan fis sama, segala apa yang kalian ikat di bumi ini itu juga nanti diikat di langit, di surga. Ada yang kamu haramkan, itu juga di surga diharamkan. Wa kullu ma tuhillunahu 'alal ardi yakunu mahlulan fis sama, dan semua yang kalian halalkan di bumi itu juga dihalalkan di langit. Artinya dinyatakan bahwa Al-Masih Isa itu sudah memberikan otoritas syariat kepada murid-muridnya. Yang kamu halalkan berarti langit juga menghalalkan, yang kamu haramkan berarti juga langit mengharamkan. Hingga karena itu lalu Ahlul Kitab disebut meletakkan rahib mereka sebagai arbaban min dunillah. Di antara yang sudah diketahui umum sampai sekarang dan memunculkan banyak masalah, itu adalah bahwa mereka mengharamkan nikah untuk pastor. Itu kambing itu, Pak. Kalau kambing kawin, kalau kambing menikah itu enggak begitu ada. Kalau kambing kawin ya itu haram pastor itu. Nah, akibatnya memang lalu banyak pelanggaran. Kenapa? Enggak cocok itu dengan fitrah. Ya, fitrah. Kita ini sebagai makhluk kasar itu sama aja dengan ketek, dengan sapi, itu membawa nafsu makan, nafsu seksual, itu sama. Bedanya itu untuk mereka diatur dengan sunatullah, dengan insting. Kalau kita ada sunatullahnya tapi ada syariatnya. Itu tidak boleh dibunuh. Makan nggak boleh dibunuh, nggak boleh orang kemudian mogok makan. Itu maksiat. Makan itu diperintah. Nggak boleh kemudian mau hidup membujang. Niat memang nggak mau menikah. Itu maksiat. Sampai Nabi menyatakan, bukan golonganku itu. Bukan golonganku. Jangan dikira itu merupakan jalan peribadatan yang oke. Tidak oke. Dalam Islam tidak oke. Jadi diperintah.
Karena itu merupakan jalan untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan. Kalau orang tidak makan mati, kalau orang tidak kawin tidak punya anak, punah ini. Nanti kebun sari ini kosong. Kalau semuanya kompak, tidak menikah dan tidak kawin, ya. Kalau tidak menikah tapi kumpul kebo, nah, itu efek yang muncul dari pengharaman ini. Kalau panjenengan buka internet, lalu melihat pelanggaran para pastor terhadap ini, wah, luar biasa. Sampai ada yang bikin surat terbuka agar ini diubah, ketentuan ini diubah. Pastor-pastor yang sudah umur 50 tahun ke atas itu dia merasa kesepian, nggak ada anak, nggak ada istri, bertugas ke sana kemari, nggak cocok itu dengan fitrah manusia, nggak cocok. Nah, karena itu sekarang sudah ada gereja yang membolehkan orang yang sudah kawin diangkat jadi pastor. Tapi yang konservatif masih belum. Yang tidak konservatif menganggap ini bukan syariat Kristen ini, tapi ini hanya disiplin aja yang dibikin oleh. Nah, kalau hanya aturan disiplin kan bisa tapi itu karena dipatuhi, akhirnya kemudian pastor sepertinya menjadi pembuat syariat yang diikuti selain Allah. Orang-orang jahiliyah juga begitu. Orang-orang jahiliyah itu, orang Arab sebelum Islam itu juga melakukan pelanggaran terhadap prinsip ini, menerabas batas ini, sehingga di dalam Quran itu disebut bahwa mereka menyebut yang sudah disinggung yang lalu, ya, itu ada binatang yang mereka sebut dengan ini bahiro. Bahira itu unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan. Nah, kalau sudah begini, ini haram ini. Ini untuk berhala. Tidak boleh disembelih, dimakan, tidak boleh dijadikan tunggangan. Padahal Allah itu menghalalkan, mereka haramkan. Mereka bikin aturan sendiri. Ada saibah. Ini unta betina yang dibiarkan pergi kemana-mana karena suatu nadar. Kalau anakku lulus jadi dokter, nah ini sapi ini, nah kalau ketika unta, lalu dikasih tanda, telinganya dibelah, nah, lalu dia dibiarkan. Terus makan di mananya agak ada orang yang menghalau dia. Jadi pokoknya ini binatang berhala, milik berhala. Ada unta jantan yang lahir kembar dengan betina. Nah, yang jantan ini nggak boleh disembelih, nggak boleh dijadikan tunggangan. Lalu ada, itu wasilah namanya. Lalu ada ham, itu unta jantan yang tidak boleh digugat lagi karena telah dapat membuntingi unta betina 10 kali. Nah, ini sudah mencapai rekor. Nah, lalu dia 10, apalagi 11, tambah, tidak boleh itu. Itu aturan dibikin dewe, padahal Allah tidak mengharamkan. Hingga Allah menyatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadibah. Dan janganlah kamu mengatakan atas apa yang disebut lidahmu secara dusta. Hada halalun, ini halal, wa hada haramun, ini haram.
Litaftaru Allahil kadhib alal Allahil kadhib, karena kamu mau mengada-ada terhadap Allah. Innal ladzina yaftarun Allahil kadhib la yuflihun, sesungguhnya orang yang mengada-ada secara dusta kepada Allah, la yuflihun, dia tidak akan berbahagia. Jadi jangan bikin dusta. Pokoknya dusta itu apalagi pakai sumpah ya mirip-mirip aja demi Allah tapi dusta. Itu tidak akan bahagia, tidak akan menang. Jadi ini prinsip. Jadi karena itu ulama-ulama dulu itu kalau tidak jelas ada dalil yang soreh bahwa ini haram, mereka itu hanya akan bilang aku tidak suka. Kalau tidak suka itu maknanya makruh. Dia tidak akan bilang haram. Nah. Walaupun haram itu untuk bahasa sehari-hari, orang Arab itu akan menyebut haram sehari-hari loh ya. Kalau dibilang haram, itu maknanya nggak boleh. Nggak boleh duduk sini itu haram. Ruh. Itu maknanya suruh pergi. Jangan duduk sini. Karena itu di sana pengharaman banyak, tapi maknanya bukan ya cuma tidak boleh duduk di jalan dekat pintu dia bilang haram. Ya. Itu yang pertama. Jadi jangan gampang-gampang melarang kalau Allah tidak mengharamkan. Jadi selalu ada sambungannya ke sana. Loh kok kamu larang? Oh iya karena ada. Nah itu maknanya dia mengharamkan itu karena ada dalil dari pembuat syariat, bukan ngarang sendiri. Yang kedua, pengharaman sesuatu dalam Islam mengacu pada atau berselaras dengan keburukan dan bahaya dari sesuatu tersebut. Ya. Jadi innat tahrima fil islami yadba'u al-khubtha wad-darar. Maknanya itu kalau diharamkan berarti buruk atau bahaya. Kalau dihalalkan berarti manfaat. Fama kana khalisad darar fa huwa haramun. Maka yang murni berbahaya maka dia itu haram. Haram untuk penggunaan yang berbahaya itu. Apa misalnya? Panjenengan mungkin punya baygon kan? Obat nyamuk cair. Baygon apalagi itu. Itu kalau diminum kan bahaya. Nah, itu haram diminum. Punya pestisida? Punya kalau yang petani itu haram ditenggak. Tapi kalau dipakai tidak untuk itu, untuk basmi hama, untuk membasmi nyamuk, oh ya tidak apa-apa. Itu yang itu. Jadi ada bahaya, itu bahaya untuk apa? Ya. Wa ma kana khalisan naf'i fa huwa halalun. Apa yang murni manfaat itu halal. Yang murni bermanfaat itu halal. Wa ma kana dararuhu akbar min naf'i fa huwa haramun. Sedangkan yang
bahayanya lebih besar dibanding manfaatnya, maka itu haram. Itu seperti apa itu? Di Quran Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, mereka tanya kepadamu tentang khamr dan tentang judi. Ya. Qul fihima ithmun. Dalam minum khamr dan main judi itu ada dosanya. Wa manafi'u lin-nasi, dan ada manfaatnya untuk manusia. Jadi khamr itu ada manfaatnya. Atau orang bisa menghangatkan badan. Kalau pas di tempat dingin minum gitu jadi hangat. Nah, ada manfaatnya. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya itu lebih besar dibanding manfaatnya, maka itu haram. Wa ma kana naf'uhu akbaru fa huwa halalun. Adapun kalau manfaatnya yang lebih besar, maka dihalalkan. Kan ada itu makanan-makanan yang halal, tapi itu untuk penggunaannya itu ada efek samping. Tapi kalau efek sampingnya itu apa, ngantuk, ya. Efek sampingnya itu lalu mual, sementara ada manfaat yang lebih besar, misalnya untuk memperbaiki infeksi di usus. Obat itu diminum tapi efeknya mual, oh ya halal. Tapi kalau efeknya mati, nah jangan. Nah itu lebih besar, yang itu lebih besar. Jadi yang manfaatnya lebih besar daripada ini halal. Jadi para jamaah sekalian, aturan dalam Islam itu seperti semula dikemukakan, itu posisinya moderat, ya. Menghalalkan, mengharamkan itu ada ininya, ada terkait dengan manfaat dan mudarat, ya. Tetapi yang penting dipahami adalah laisa minal lazim ayyakunal muslimu ala ilmin tafsilian bil khubthi awid darari allati haramallahu min ajli syai'an minal asya. Tidak menjadi kewajiban bagi seseorang untuk menaati penghalalan pengharaman itu. Tidak ada keharusan dia untuk tahu apa ini manfaatnya, apa ini madaratnya. Tidak ada kewajiban untuk tahu itu. Kenapa? Karena untuk sebagian orang ada yang tahu, misalnya ahli gizi, tahu ini manfaatnya untuk ini. Nah, tapi tidak semua harus tahu itu. Untuk makan rambutan orang tidak perlu tahu ini manfaatnya apa. Tidak harus tahu dulu, baru kemudian mau makan. Begitu juga yang diharamkan, tidak perlu tahu dulu madaratnya apa. Karena ada yang diharamkan oleh Allah terungkap buruknya itu sekarang, apa? Belum terungkap sekarang tapi bisa diungkap di belakang hari. Ya. Contohnya itu misalnya babi. Ya. Kenapa babi diharamkan? Orang tidak perlu tahu. Kalau belum tahu alasannya saya langgar. Enggak. Orang mukmin itu
sami'na wa ata'na. Kalau sudah dilarang, aku dengar, aku taat. Tidak perlu nunggu. Kenapa? Kok dilarang? Kalau belum tahu, tidak seperti itu orang mukmin. Orang mukmin itu sami'na wa ata'na. Nah, ternyata babi itu DNA-nya itu sangat mirip dengan kita. Babi itu, kalau tidak salah sekitar 96%. Ginjalnya mirip, hatinya mirip, sehingga kalau butuh urusan-urusan yang dalam-dalam itu dari babi itu sekarang sudah mulai dimanfaatkan. Kalau orang ganti hati, kan ada orang yang hatinya kena kanker itu terus diganti dengan hatinya orang yang sehat, yang baru meninggal, sehat tapi kemudian ketabrak truk meninggal. Nah, kalau di kita kan itu Pak Dahlan itu kan masih sehat sampai sekarang ya. Itu dulu beliau wajahnya sudah hitam, itu karena hatinya sudah hitam dulu, kayak kalau orang kita kayak mendapat penyakit laknat, padahal ya dari situ aja. Ganti pakai hatinya wong Cino itu, masih muda. Dalam-dalamnya nggak bisa dijahit dengan benang bol. Bisa. Nah itu katanya, itu kalau dari babi langsung nyatu. Jadi maknanya kalau orang makan babi koyok mangan anak dhewe. Karena itu anunya sama, mirip-mirip. Dengan kita sangat mirip babi itu. Jadi kalau bilang ada cacing pita, ya kalau ada, kalau tidak ada. Tidak, yang jelas itu sangat dekat dengan kita, babi itu. Makanya jangan dimakan. Jangan dimakan. Seperti kita makan daging konco kita sendiri. Itu. Jadi tidak usah nunggu sampai tahu, karena halal haram itu bagian dari ujian. Paling tidak iki wong iki gelem taat pun ndak. Kalau tak larang mau ndak? Dulu ketika Nabi Adam disuruh jangan dekati pohon ini, kan iblis yang aneh itu. Oh, kamu nggak boleh makan ini karena kalau kamu makan ini kamu akan abadi di sini. Mau melanggar dia, dibujui sama iblis. Mestinya nggak perlu tahu, kalau sudah tidak boleh ya sudah tidak boleh. Mau tahu atau enggak, karena dilarang ya sudah, nah, tinggalkan aja. Nah, itu baru sikap dari orang beriman. Kalau tidak begitu namanya tidak iman. Nah, nunggu percaya Allah kalau Allah sudah menampakkan diri. Nah, ya la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak akan dijangkau oleh mata kita, tapi dia dapat menjangkau mata kita, ya, kita. Saya kira ini kajian untuk pagi hari ini. Jadi hak menghalalkan mengharamkan itu sepenuhnya berada di tangan Allah. Kemudian apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan itu nyambung dengan bahaya dan manfaat, ya. Sehingga kalau kita tidak menemukan ayatnya yang jelas tapi tahu itu bahaya, ya sudah, karena ada dalil wala tulqu biaidikum ila tahluka, kamu jangan menjatuhkan dirimu dalam bahaya, ya, yang bahaya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kajian kita pagi hari ini.